Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah al-kiram rahimakumullah. Masih kita membahas tadabbur dan tafsir surat Al-Baqarah, melanjutkan ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ya. Di ayat ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bagaimana keadaan orang munafik. Sifat selanjutnya dari orang munafik adalah jika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Orang-orang di sini adalah para sahabat. Mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti orang-orang yang bodoh itu beriman? Ini ucapan orang-orang munafik. Mereka menuduh dan menjuluki para sahabat dengan sufaha. Sufaha itu artinya bodoh, atau bahasa kasarnya itu orang yang tidak bisa berpikir dengan dewasa. Bahasa kitanya idiot. Itu tuduhan orang-orang munafik kepada para sahabat. Kenapa mereka menuduh seperti itu? Karena rata-rata para sahabat itu orang-orang yang lemah, miskin. Ya, para sahabat Rasulullah, dan ini berlaku pada umat-umat terdahulu. Rata-rata pengikut-pengikutnya ini orang-orang yang lemah. Rata-rata pengikut-pengikutnya ini orang-orang yang lemah. Hal ini seperti firman Allah di dalam surat Al-A'raf. Silakan dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7. Ayat 66. Surat Al-A'raf
ayat ke-66. Ya, dibaca. Mas Bagus, baca artinya. Al-A'raf ayat 66. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Iya. Kurang waras. Siapa yang menuduhnya? Orang-orang kafir. Safaha, sama. Kemudian ini yaitu Nabi Hud dituduh kurang waras. Para sahabat dituduh bodoh, idiot. Jadi zaman dahulu orang munafik, orang kafir itu menuduh orang yang soleh itu dengan tuduhan-tuduhan bodoh. Bahkan ada yang berani mengatakan semakin jenggot panjangnya semakin, berarti dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang nggak punya otak siapa? Dia berarti kan? Mereka berani berkata seperti itu. Semakin panjang jenggotnya semakin GOBLOK. Nah, ini kan ciri-ciri orang munafik. Walaupun profesor, walaupun doktor, walaupun LCMA, walaupun lulusan Madinah atau lulusan mana, berkata seperti itu, ini ucapan orang munafik. Menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dengan tuduhan bodoh. Berarti dia secara tidak langsung menuduh Nabi Muhammad. Na'udzubillah kan. Ada orang Islam berani ngomong gitu? Ada. Orang Islam padahal. Baca artinya ayat 67. Mas Bagus, masih? Nabi Hud menjawab. Nabi Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Iya, aku bukan orang nggak waras. Aku ini Rasul. Nabi Hud saja dituduh kurang waras, dituduh bodoh. Ini sudah dari zaman dahulu. Atau di surat Hud, kita buka surat Hud, surat ke-11. Ayat 27. Baca Abu Faik artinya. Ada terjemahannya enggak? Ya, yang ada terjemahannya. Rehan, baca Rehan. Surat Hud ayat 27. Halaman 224. Ayo. Yang keras. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak terlihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Iya, dibilang apa orang yang beriman? Bukan, sebelumnya. Hina dina. Orang beriman dituduh hina dina. Itu udah zaman dahulu. Nah, diikuti oleh orang-orang munafik. Menuduh para sahabat dengan tuduhan bodoh. Na'udzubillah. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Rasulullah, ya. Jadi kalau kita ditanya siapa manusia pertama yang masuk Islam, Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Dari kalangan laki-laki, Abu Bakar, laki-laki dewasa. Dari kalangan wanita, Khadijah. Itu orang-orang mulia semua. Nabi Muhammad paling mulia, Abu Bakar, Khadijah. Dari kalangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib, umur 9 tahun Ali masuk Islam. Bapaknya kafir. Kemudian dari kalangan budak, dari budak Ethiopia, Bilal. Dari kalangan budak Persia, Salman Al-Farisi. Terus dari kalangan budak Arab. Jadi budak macam-macam, ada budak
yang asalnya dari Ethiopia, Bilal. Ada budak asalnya dari Persia, Salman. Ada budak asalnya dari Arab Saudi, dari Mekah sendiri, yaitu Yasir, Sumayyah, sama Ammar. Itu mereka yang pertama masuk Islam. Dihina. Karena yang masuk Islam itu orang-orang yang lemah. Kecuali yang kuat-kuat ya, kayak Abu Bakar, Utsman, Thalhah. Umar belum. Umar masuk Islam setelah dakwah 3 tahun lebih, baru masuk Islam Umar. Nomor ke-40. Umar masuk Islam itu nomor ke-40. Tadinya Umar nyiksa para sahabat. Bahkan adiknya sendiri dipukul. Ya. Jadi mereka menuduh para sahabat bodoh. Ya, Safi tadi di surat apa tadi? Di surat apa tadi sebelumnya? Al-A'raf. Dituduh apa? Kurang waras. Sama enggak tuduhan orang kafir sama orang munafik? Sama. Menuduh dengan hina dina. Nah, sekarang orang-orang munafik sekarang tuduhannya udah lebih berani lagi. Orang yang berjenggot dibilang radikal. Rasulullah berjenggot, berarti orang paling radikal Rasulullah dong. Orang pakai cadar dibilang macam-macam. Teroris. Orang yang tidak ikut nyanyi-nyanyi joget-joget dibilang kuno, ketinggalan zaman. Orang yang tidak ikut perayaan-perayaan misalkan tahun baru atau tiup lilin, tiup trompet dibilang nggak ngikutin perkembangan zaman. Nah itu tuduhan-tuduhan begitu udah biasa dari zaman dulu. Nah ini tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Kita tidak menuduh per orang munafik, enggak. Tapi kalau ada orang mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela pengikut-pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang menghidupkan sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan macam-macam, ini tuduhan datang dari orang munafik. Kalau zaman dulu kan cuma berani mengatakan para sahabat bodoh. Zaman sekarang bukan cuma bodoh. Dibilang zaman sekarang radikal lah, fundamentalis lah, kearab-arapan lah, tidak mau bergaul dengan kearifan lokal lah, atau apa, pikirannya sempit. Nah itu kan tuduhan macam-macam. Tidak mengakui hak asasi manusia misalkan. Terserah dia mau ikut LGBT atau dia mau ikut aliran sesat, udahlah hargai hak asasi manusia. Nah itu. Sekarang ucapan-ucapan orang-orang munafik sudah sangat banyak dan berani. Kalau antum baca buku-buku orang-orang yang liberal, nikah beda agama nggak masalah, nikah sesama jenis nggak masalah, Al-Quran diganti dengan musik nggak masalah. Ada video satu pesantren atau di satu ruangan para santri nutupin kuping karena dengerin musik. Banyak yang komen, itu santrinya diajarin apa ya sama ustadznya? Oh ntar jadi teroris itu. Udah jelas-jelas musik itu haram. Justru dengan menutupi supaya tidak mendengarkan yang haram. Sekarang musik malah disetel di masjid. Naudzubillah. Ini masjid apa gereja? Masjid apa gereja? Masjid kok nyetel musik? Walaupun musik Islami, nasyid, selawatan, nggak boleh, haram. Musik itu ibadahnya siapa? Orang Nasrani. Coba lihat ke gereja, isinya apa? Nyanyi-nyanyi. Lah kok sekarang masjid dibuat nyanyi? Ini orang Islam bodoh banget begini. Mengikuti orang kafir. Merokok di masjid. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati yang seperti ini. Tapi justru mereka lah yang menuduh kita
membuat kerusakan. Sebenarnya yang membuat kerusakan siapa gitu kan? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala membantah, ala innahum humus sufah. Ketahuilah mereka itulah justru orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui. Manusia itu ada 4. An-nasu arba'ah. Manusia itu ada 4. Rajulun jahilun wala ya'lam annahu jahil. Orang bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Bahaya nggak? Bahaya nih. Orang bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Merasa pinter gitu. Kedua, rajulun jahil wa ya'lam annahu jahil. Orang bodoh dan tahu bahwa dia bodoh. Ini mendingan. Menyadari. Tahu diri kan. Yang ketiga, rajulun alim wa la ya'lamu annahu alim. Orang yang berilmu tapi dia nggak tahu kalau dia berilmu. Yang keempat, rajulun alim wa ya'lamu annahu alim wa yu'allimun nas. Orang yang alim berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu dan dia mengajari manusia. Ini orang paling baik. Yang banyak sekarang yang tipe berapa? Tipe 1. Bodoh tapi nggak tahu kalau dia itu bodoh. Akhirnya nggak mau ngaji, nggak mau datang ke majelis ilmu. Dikasih tahu ngeyel. Kita dakwahi nentang. Kita kasih tahu ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif. Lah, kita beda pemahaman, guru kamu. Padahal ini Al-Qur'an dan hadis. Ditolak hanya karena dia nggak sadar kalau dia itu bodoh. Mudah-mudahan kita termasuk yang keempat. Kita tahu dan walaupun kita nggak boleh sombong, kita tahu dan kita memang berilmu dan kita mengajari manusia. Ya minimal jadi orang ketiga lah. Dia tahu, tapi dia tidak membanggakan diri dan tidak mengatakan kepada orang-orang saya ini tahu, saya ini berilmu. Enggak. Cukup dia tahu dan dia terus belajar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku apa? Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan ketika mereka kembali ke setan-setan mereka. Emang setan itu siapa? Kok mereka kembali ke setan-setan mereka? Mereka mengatakan, kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang Islam. Ini orang munafik bermuka 2. Ke orang-orang beriman, mereka mengaku kami beriman. Nih lihat, kami sholat. Nih lihat, kami puasa. Tapi kalau kembali ke setan-setan mereka, setan-setan di sini artinya para penyeru kesesatan. Jadi setan itu bukan makhluk tersendiri, ada tanduknya bertaring kayak vampir gitu, itu setan. Bukan. Setan itu sifat yang jahat baik dari semua makhluk kecuali malaikat. Semua makhluk ada setan. Manusia ada manusia setan. Jin ada jin setan. Binatang ada binatang setan. Manusia yang setan, lah ini yang di ayat ini. Nggak mungkin dong mereka orang-orang munafik ketemu sama setan-setan jin. Nggak mungkin. Ketemunya sama setan-setan manusia. Kan mereka nggak bisa ngomong sama jin. Mereka berkata kepada setan-setan mereka, kami bersama kalian, pemuka-pemuka kesesatan. Nah, itulah ciri orang munafik, bermuka 2. KTP-nya Islam, bahkan dia tokoh, bahkan bisa jadi punya ya jabatan penting. Orang-orang munafik itu
berani bersilat lidah dan berani menukar yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Menghalalkan segala cara. Nah, mereka ketika kembali ke setan-setan mereka ngakak. Tenang aja, aku mah tetap sama kalian. Kami hanya ngeledek tuh orang-orang Islam. Ya. Naudzubillah. Ini bahayanya orang munafik. Makanya kita jangan jadi manusia munafik. Jujurlah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita Islam itu hanya ikut-ikutan. Kita berislam harus satu, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kedua, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah ya. Ketiga, mengikuti manhaj salafus soleh, mengikuti pemahaman para sahabat. Keempat, ijma'. Kelima, qiyas. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah, dengan pemahaman para sahabat, kemudian ijma' dan qiyas, kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jangan mengikuti tradisi yang buruk. Jangan mengikuti adat istiadat yang buruk. Jangan mengikuti warisan-warisan leluhur yang bertentangan dengan Islam. Jangan mengikuti kata orang. Jangan mengikuti, yang penting kan baik. Baik menurut siapa? Baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Nggak boleh, kan menurut saya baik. Masing-masing orang itu cara pandangnya beda-beda. Pak Ibnu bilang baik, belum tentu yang lain bilang baik. Makanya standarnya bukan standar kita. Standarnya adalah standar Al-Quran dan As-Sunnah dan sahabat itu. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.